Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana untuk pagi hari ini kita akan bahas tentang makna daripada sirat. Apakah sirat itu hakiki ataukah majazi? Apakah sirat itu memang dia suatu benda yang hakiki ataukah itu memiliki makna yang lain bukan yang hakiki? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita telah bahas tentang makna daripada wurudun nar, di mana wurudun nar ini datang ke neraka atau ke neraka memiliki beberapa makna. Artinya ada beberapa pendapat di sini. Pertama, yang dimaksud dengan wurudun nar yaitu semua manusia akan masuk ke neraka. Wa imminkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan memasukinya. Artinya semua manusia akan masuk ke neraka, kemudian yang keluar yang kekal. Kelompok kedua menyatakan wurudun nar di sini adalah melintas di atas sirat, melintas di atas titian. Artinya semua manusia akan melintas di atas titian. Yang jatuh maka dia dinyatakan masuk ke neraka. Yang sampai ke seberang maka dialah yang akan menjadi penghuni surga dengan kecepatan yang sudah kita jelaskan. Ada yang kecepatannya bagaikan kedipan mata, ada yang kecepatannya bagaikan tiupan angin kencang, ada yang kecepatannya bagaikan pacuan kuda sekencang kuda dipacu, ada yang sekencang berlari, ada yang berjalan, ada yang jatuh bangun, ada yang merangkak dan seterusnya. Ya, demi mencapai seberang. Namun yang rajih, karena memang kedua-dua makna ini ada dalam dalil, ada disebut dalam dalil, maka disimpulkan bahwasanya wa imminkum illa wariduha, makna daripada di antara semua kalian akan mendatanginya, maksudnya wurud itu ada dua makna. Pertama yaitu masuk ke dalam api neraka, dan ini khusus untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik.
Mereka akan mengikuti sesembahan mereka, dan sesembahan mereka itu akan menggiring mereka masuk ke dalam api neraka. Adapun sisanya adalah orang-orang muwahhidin, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, ya, yang beriman, dan mereka inilah yang disebutkan juga wurud. Wurud ini artinya mereka wurudnya di sini mereka yang melintas di atas titian ataupun di atas sirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi memang wurud itu ada dua makna. Pertama masuk ke neraka, yang kedua naik ke atas ataupun melintas di atas titian sirat. Inilah makna yang paling tepat karena memang banyak hadis-hadis yang menunjukkan ini. Tidak bisa kita katakan semuanya masuk neraka, tidak juga bisa kita katakan semuanya akan melintas di atas sirat. Tapi tidak seperti itu, ya. Seperti yang telah kita jelaskan di kajian-kajian lalu. Saya ulangi bahwasanya wurud ini ada dua makna, yaitu untuk orang-orang kafir, wurud yang dimaksud wurudun nar, mendatangi neraka, maksudnya mereka masuk neraka. Adapun untuk orang-orang mukmin, wurudun nar yang dimaksud wa imminkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali akan melintasinya, yaitu orang-orang mukmin yang melintas di atas titian sirat. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Di sini ada pembicaraan terkait dengan apakah sirat itu hakiki atau tidak. Ya. Apakah sirat itu hakiki ataukah tidak? Ataukah dia berupa hanyalah sebuah lafaz yang untuk pengungkapan sesuatu yang lain? Ungkapan satu lafaz untuk benda-benda yang lain, bukan yang hakiki, atau bahasa kita majaz. Ini kita bahas. Dhahaba ba'dul Qala As-Safarini as-siratu fil lughah tariqu al-wadihu. Menurut As-Safarini, yang dikatakan sirat dari sisi bahasa yaitu jalan yang jelas. Wa minhu qaulu Jarir, di antaranya adalah ucapan Jarir, Amirul Mukminina ala siratin idza a'wajal mawaridu, bahwasanya Amir Mukminin itu berada di atas jalan yang lurus di saat orang-orang mulai menyimpang. Sirat yang dimaksud di sini adalah Amir Mukminin berada di atas jalan yang lurus, jalan yang jelas dan lurus. Wa fi syar'i jisrun mamdudun ala matani jahannam. Adapun yang dimaksud sirat dari sisi makna syar'i, ya, istilahi, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Yaridul awwaluna wal akhirun, yang akan dilewati oleh orang yang dahulu sampai orang yang terakhir. Maksudnya tentunya kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita yang lalu, ya, orang-orang mukmin yang sejak dari dahulu di awal-awal manusia sampai akhir manusia. Wa huwa qintaratun bainal jannati wan nar, kata beliau. Ini adalah jembatan antara surga dan neraka. Wa qad bayyana asy-syarih at-Tahawiyyatu mu'taqidahu fi siratil madhkuri fil ahaditsil faqal. Dan pensyarah Tahawi, akidah Tahawi, beliau menjelaskan keyakinan beliau tentang sirat itu apa. Beliau menjelaskan tentang apa keyakinan beliau tentang sirat yang disebutkan dalam hadis. Ingat ikhwah, sirat itu adalah sebuah istilah, ya, kita katakan sebuah istilah. Apakah dia merupakan memang jembatan, karena sirat itu artinya jembatan, titian, ataukah dia makna yang lain? Di sini pensyarah kitab Aqidah Tahawi menjelaskan tentang akidahnya, apa yang dia yakini tentang sirat yang disebutkan dalam hadis-hadis. Faqala, beliau mengatakan, ya, wa nu'minu bis sirat, kita wajib beriman dengan sirat, wa huwa jisrun ala jahannam, yaitu sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Idzan tahan nasu ba'da mufaraqatihimul mauqif ila dhulmatil lati duna sirat, yaitu apabila umat manusia sudah mulai meninggalkan padang mahsyar dan menuju tempat yang gelap sebelum jembatan. Jadi ikhwah,
kalau kita alokasikan, berarti ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya, mereka semua digirang di padang mahsyar. Adapun kejadian-kejadian padang mahsyar sudah kita ceritakan, ya sudah kita bacakan di pembahasan jauh sebelumnya. Kemudian dari padang mahsyar ini umat manusia akan bergerak ke satu tempat, dan tempat itu tempat yang sangat gelap. Udah, tempatnya sangat gelap. Kemudian setelah tempat gelap inilah manusia akan menuju ke Sirat. Adapun orang-orang kafir, dari tempat yang gelap ini dia akan mengikuti sesembahannya, dan sesembahannya itu akan mengantarkan mereka ke neraka jahanam karena memang tempatnya gelap. Adapun orang-orang mukmin, ya, dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka mereka terus bergerak maju menuju Sirat. Nah, demikian ikhwah, ya. Itulah dia menuju jembatan ini. Saya ulangi, idzan tahan nas ba'da mufaraqatihim al-mauqif ila dhulmatil lati duna sirat. Yaitu apabila manusia mulai bergerak meninggalkan padang mahsyar menuju tempat yang gelap, setelah itu baru mereka ke Sirat. Kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ainan nasu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu. Aisyah pernah mendengar ada orang yang bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah tentang, ya Rasulullah, di saat sudah bertukar bumi dan langit yang bukan bumi dan langit sekarang ini, terus manusia di mana pada saat itu? Di mana manusia pada saat itu? Kemudian beliau mengatakan hum fidz zulmati, mereka berada di zulmah, di tempat yang gelap, dunal jisri, sebelum titian, sebelum jembatan. Jembatan yang dimaksud yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Kemudian, jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pensyarah akidah Tahawi dengan tegas mengatakan yang dikatakan sirat itu ya jembatan, dan itu hakiki. Ya, dan itu hakiki, ya jembatan. Bagaimana jembatannya Allahu a'lam. Kita tidak bisa berbicara mengomentari jembatan ini kecuali yang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa bicara tentang lebarnya, panjangnya berapa dan seterusnya. Ya, hanya yang disebutkan Rasulullah saja yang bisa kita ucapkan. Selebihnya kita katakan Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah. Yang jelas pada jisr ini, sirat ini adalah yang hakiki. Dia adalah hakiki, bukan majazi, bukan suatu lafaz yang melambangkan makna yang lain. Waqad bayyana as-Safarini rahimahullah mauqiful farqi minasy-syirat. Bahwasanya As-Safarini rahimahullah menjelaskan tentang beberapa pendapat beberapa kelompok tentang terkait dengan sirat. Wa hal huwa siratun majaziyun am hakikiyun? Apakah makna sirat di sini makna majazi ataukah makna hakiki? Ikhwah, sebelum kita lanjutkan, begini yang dikatakan hakiki dan majazi seperti ini. Misalnya, kalau kita berbicara tentang yang hakiki, misalnya kita katakan datang singa, datang harimau. Ya, kita katakan datang singa. Maka siapapun yang pertama sekali mendengar ucapan ini, langsung yang dia asumsikan, yang dia fahami adalah ya singa hewan, muftarish, hewan buas. Maka kita katakan dia adalah singa yang hakiki karena kalimat ataupun lafaz, ya, lafaz singa untuk makna
hewan buas yang sudah kita kenal. Tetapi kalau kita katakan datang singa dan dia pun berkhutbah, datang singa dan dia pun berkhutbah dan dia pun berpidato dengan berapi-api, maka dalam masalah ini kita tidak bisa lagi mengartikan singa dalam makna yang hakiki. Karena singa yang hakiki dalam makna yang hakiki, ya, karena singa dalam makna yang hakiki tidak mungkin bisa berpidato, apalagi pakai berapi-api. Kalau dikatakan datang singa lantas dia menerkam, ini kita masih mengartikan singa yang hakiki. Tapi kalau kalimatnya datang singa kemudian dia berpidato dengan berapi-api, maka kita tidak bisa lagi mengartikan singa dalam makna yang hakiki. Kita harus mau tidak mau harus mengartikan singa dalam makna majazi. Dia adalah seorang pemberani. Jadi dia adalah kiasan untuk seorang pemberani. Kenapa kita katakan begitu? Karena yang bisa berpidato adalah manusia, apalagi sampai berapi-api. Itulah yang dikatakan majazi dan hakiki. Dan perlu kita ketahui, ikhwah, bahwasanya kita tidak boleh menyatakan satu kalimat itu majazi kecuali kalau ada dalil, kecuali kalau ada data yang menguatkan, kecuali ada qarinah, ya, kecuali ada qarinah. Seperti kalimat yang kita sebutkan tadi, ya. Kalimat pertama saya katakan datang singa. Maka kita tidak boleh mengartikan singa di sini di makna yang majazi, yaitu seorang pemberani. Tidak bisa. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa memalingkannya dari makna hakiki ke majazi. Gak ada datanya. Demikian ikhwah. Tapi kalau kita katakan datang singa lantas dia berpidato dengan berapi-api, maka dia berpidato dengan berapi-api ini merupakan dalil. Ini merupakan qarinah. Ini merupakan data bahwasanya singa yang dimaksud adalah seorang manusia yang pemberani. Demikian ikhwah. Tapi tanpa ada keterangan ini, maka kita tidak boleh mengartikan lafaz manapun dalam lafaz yang majazi. Jadi al-aslu fil kala fil lafz al-hakiki. Pada asalnya lafaz itu dalam pembicaraan itu yang hakiki, bukan majazi. Demikian ikhwah rahimani-Allahu wa iyyakum. Itulah dia. Baik, sekarang kita kembali kepada kemudian begini. Itu sesuatu yang ada di sekitar kita, ya. Itu sesuatu yang ada di sekitar kita, yang kita bisa lihat, kita bisa fahami, ya, dengan pikiran kita langsung. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa dan seterusnya. Namun di sini ada perkara-perkara yang gaib, ya, perkara-perkara yang gaib. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang roh, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang alam barzakh, berbicara tentang azab kubur, berbicara dengan hari kebangkitan, berbicara dengan padang mahsyar, berbicara tentang sirat, berbicara tentang surga dan neraka, dan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengartikannya dengan hakiki. Dengan catatan selama tidak ada yang yang tidak ada qarinah yang memalingkan dia dari makna hakiki. Dan pemalingan makna hakiki ke majazi, ya, mengartikan lafaz ke majazi dalam masalah-masalah gaib ini lebih rumit, lebih ketat ketimbang masalah-masalah yang bisa kita nalar semasa kita di dunia. Seperti yang singa tadi. Ini satu hal yang mudah kita nalar. Ya, ini satu hal yang mudah kita nalar, di mana ketika kita katakan datang singa kemudian dia berpidato dengan berapi-api, kita pernah lihat singa, kita tahu juga itu makna pidato bagaimana, apalagi pidato yang berapi-api kita bisa memahami. Dan ini nggak mungkin ada pada singa. Ini pasti ada pada manusia. Pasti maksudnya singa ini adalah manusia yang pemberani. Tapi ketika dalil bicara tentang masalah Al-Quran, dalil bicara masalah hadis, dalil bicara masalah akhirat, bicara masalah-masalah gaib, maka kita tidak bisa mengartikannya secara majazi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika dalil bicara tentang Allah,
maka kita nggak bisa berbicara tentang masalah majazi kecuali ada dalil yang sangat jelas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Termasuk juga berbicara masalah sirat. Sirat, apakah makna sirat ini hakiki ataukah majazi? Kalau yang hakiki jelas, kalau kita lihat dari sisi bahasa dan kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah ya kita bacakan, bahwasanya ya sirat ini hakiki, memang jembatan ya yang membentang di atas neraka jahanam. Terus apakah dia punya makna yang majazi? Sebenarnya dia bukan jembatan, tapi ada makna yang lain. Inilah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Apakah sirat yang dimaksud dalam hadis yang telah kita sebutkan di kajian-kajian lalu, apakah maknanya makna majazi ataukah hakiki? Baik. Thumma qarrara madhhabu ahli al-haq alladhi dallat alaihi an-nususu fihi. Kemudian madhab ahlul haq, madhab yang benar, ya, menetapkan bahwasanya yang dimaksud kalimat sirat di nas-nas di Quran dan di sunnah Rasulullah dalam hadis Rasulullah adalah faqala ittafaqatil kalimatu ala itsbati sirat fil jumlati, bahwasanya beliau disebutkan ahlul haq, orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, mereka menetapkan bahwasanya sepakat para ulama menetapkan adanya sirat. Seluruh para ulama sepakat akan ditetapkannya adanya sirat nanti di hari akhirat. Walakin hanya saja ahlul haq, mereka yang berpegang dengan hak yang hak, yuthbituna ala zahirihi, menetapkan bahwasanya sirat itu yang makna zahir. Makna zahir daripada sirat yaitu makna yang hakiki, yaitu berupa jembatan. Min kaunihi jisran mamdudan ala matani jahannam, yaitu titi yang membentang di atas neraka jahanam. Ikhwah. Jadi secara umum kaum muslimin sepakat sirat itu ada. Sepakat. Tapi apa makna daripada sirat? Ahlul haq menyatakan dengan tegas bahwasanya sirat adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Tidak ada makna lain. Sirat adalah makna yang hakiki. Kemudian di mana jembatan ini ataupun sirat ini ahaddu minas sayfi wa adaqqu minasy-sya'r. Dia lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Loh, dari mana sifat ini? Sirat disebutkan membentang di atas neraka jahanam. Kemudian sirat ini lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut. Ini dari mana sifat ini? Kita katakan ikhwah, ya hadis yang menyebutkan, bukan kita yang mengada-ngada. Ya, bukan kita yang mengada-ngada. Yang mengatakan sirat itu membentang di atas neraka jahanam Rasulullah SAW seperti yang telah kita sebutkan. Yang menyatakan bahwasanya sirat itu lebih tajam daripada pedang Rasulullah yang sebutkan. Yang mengatakan bahwasanya sirat itu lebih halus dibandingkan rambut Rasulullah yang menyebutkan. Jadi bukan mengada-ngada kita di sini. Kita sesuaikan saja dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW dan kita beriman dengan itu. Tapi wa ankara hadzal zahir qadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Sayangnya qadi Abdul Jabbar yang bermadzhab Mu'tazilah mengingkari hari ini. Mengingkari makna zahir daripada makna yang hakiki daripada kalimat sirat ini. Wa katsirun min atba'ihi za'man minhum annahu la yumkinu uburahu. Dan banyak pengikut Qadi Abdul Jabbar yang Mu'tazilah ini, ya, banyak pengikutnya mengingkari hal ini dengan alasan nggak mungkin. Bagaimana mungkin jembatan yang lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, kemudian dia itu dititi, dioburhi, artinya dilewati. Gimana caranya lewati? Apalagi yang dalam hadis sebutkan ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang kencang bagaikan
kencangnya kuda, ada yang kencangnya bagaikan tiupan angin yang kencang, ada yang kencangnya itu bagaikan sekedip mata. Terus kalau orang yang di depannya itu lambat, yang kencang di belakangnya ini gimana? Sementara sirotnya itu sangat tipis bagaikan pedang. Terus gimana? Apa dia bisa nyalip atau lompat? Ya gimana? Begitulah. Itulah mulai menggunakan akal. Ingat, tadi telah kita sebutkan, kita sekarang bicara masalah gaib, bukan masalah yang ada di depan mata kita. Kalau yang singa datang, singa lantas dia berpidato, itu sesuatu yang bisa kita pahami. Kita tahu singa itu apa, kita tahu pidato itu apa. Tapi ini masalahnya masalah gaib. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah, pengikut-pengikut Qadhi Abdul Jabbar mengatakan, oh nggak mungkin ini. Gimana mungkin? Bagaimana mungkin ada jembatan yang lebih tajam dibandingkan pedang, lebih halus dibandingkan rambut untuk dilalui? Ya jelas nggak bisa dilalui. Demikian, pasti jatuh. Nggak akan mungkin sampai ke seberang. Demikian ikhwah. Ya minimal jembatan itu bisalah ditapak kaki gitulah ya, lebih kurang. Demikian ikhwah, tapi ini kita bicara masalah gaib, bukan masalah akal pikiran kita. Satu hal yang perlu saya ingatkan ikhwah, para pemirsa sekalian, ada perkara-perkara dalam masalah di agama kita ini, perkara-perkara itu di mana perkara itu belum bisa kita nalar, belum bisa masuk ke akal kita. Tapi ingat, ketika satu perkara nggak bisa kita nalar, nggak bisa masuk akal kita, jangan katakan perkara itu mustahil. Ya, jangan katakan perkara mustahil. Mustahil ini nanti nggak akan mungkin terjadi, itu artinya. Ya, ketika kita tidak bisa menalarnya, ketika kita tidak bisa memahaminya, jangan katakan perkara itu perkara mustahil. Jika memang ada dalil yang kuat, dalil yang autentik, yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan masalah gaib ikhwah, masalah ilmu dunia saja, ya, ilmu dunia saja. Misalnya nih, kita buat soal diferensial, kita buat soal matematika masalah limit, atau masalah akar lah, atau masalah sinus, kosinus, tangen, kotangen. Udah, soal ini coba berikan kepada anak TK. Masuk akal dia nggak untuk menyelesaikan matematika itu, soal itu? Kita katakan nggak masuk akal dia. Dia bingung, apa ini kok bentuknya ada bentuk-bentuk ular, ada bentuk-bentuk rumah, akarnya seperti bentuk rumah. Kok ada bentuk rumah? Ini apa Bu Guru? Ini soal apa? Soal matematika. Gimana cara menyelesaikannya? Nggak masuk akal kita. Nggak masuk akal mereka, maksudnya. Nggak masuk akal murid-murid yang masih di TK. Tapi bagi yang sudah SMU, tapi kalau yang sudah masuk di perguruan tinggi, ini satu hal yang masuk akal. Demikian ikhwah. Walaupun ada juga sih yang SMU gak masuk akal dia ini. Demikian. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ini perkara yang masuk akal di sebahagian dan tak masuk akal di sebagian yang lain. Kita pengguna handphone. Bagi orang-orang bagi mereka-mereka yang yang teknokrat, cara kerja handphone ini bagi mereka masuk akal. Kita para user, para orang-orang menggunakan, gimana ya kok bisa gambar orang sana masuk kemari? Kita bisa melihat video di sana, kita bisa gambar di sana, bisa kita lihat di sini. Itu gimana caranya? Gak masuk akal kita. Tapi bagi teknokrat itu masuk akal mereka. Mereka punya rumusnya. Mereka tahu kaedah formulanya, sehingga buktinya ini bisa terwujud. Demikian ikhwah. 30 tahun yang lalu ini satu hal yang nggak masuk akal kita. 30 tahun yang lalu orang berkomunikasi masih pakai kabel, telepon kabel. Sekarang sudah bisa dibawa kemana-mana. 30 tahun yang lalu belum ada yang namanya Bluetooth. 30 tahun yang lalu belum ada yang namanya Wi-Fi. Tapi bagi teknokrat mereka sudah punya rumusan-rumusannya. Ini satu hal yang mungkin untuk diwujudkan. Baru belakanganlah terwujud. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itu masalah dunia. Apalagi kita bicara masalah akhirat, masalah gaib. Teknokrat manapun nggak akan bisa membuktikannya.
Kenapa? Karena belum masuk akal mereka. Tapi ingat, belum masuk akal bukan berarti mustahil. Seperti ini ikhwah, kita bicara masalah sirat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan sirat itu merupakan jembatan. Jembatannya itu merupakan jembatan yang sifatnya lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Terus kalau akal kita yang sekarang mengatakan, loh terus gimana menitinya? Ya jatuh. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ini masalah gaib. Ya, ini masalah gaib. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ada yang menitinya secepat angin. Ada, itu pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkannya. Taib. Jadi para Mu'tazilah yang memang lebih mengutamakan akal ketimbang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada dalil, mereka mengatakan enggak mungkin ini ada. Ini pasti maknanya yang lain. Ya, ini pasti maknanya yang lain. Wa in amkana fa fihi ta'dzib. Kalaupun memungkinkan, sama saja sedang mengazab. Masa orang mukmin diazab? Ya. Karena orang mukmin kan harus meniti sirat. Ya kalau dia meniti, dia mengazab mereka. Artinya kaki mereka pasti akan luka. Bahkan mungkin terbelah dua. Karena adaqqu minas sayf, ahaddu minas sayf, lebih tajam dibandingkan pedang. Wala 'adzaba 'alal mu'minin was sulaha yaumil qiyamah. Kalaupun memungkinkan untuk dititi, itu sama artinya sedang diazab. Dan Allah tidak akan mengadab orang-orang mukmin dan orang-orang soleh di hari kiamat. Inilah logika orang Mu'tazilah. Wa innamal muradu tariqul jannati musyaru ilahi biqauli ta'ala. Kata mereka, yang dimaksud dari sirat itu adalah jalan yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian biqauli ta'ala, berdasarkan dasar firman Allah taala, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan akan memperbaiki urusan dan kondisi mereka. Muhammad ayat 5. Wa tariqun nar al-musyaru ilaihi. Jadi sirat itu bagi mereka, bagi orang Mu'tazilah, bukan jembatan, tapi jalur yang menuju surga dan jalur yang menuju neraka. Jalur yang menuju surga ini khusus ditempuh oleh orang-orang yang mukmin, orang-orang saleh. Adapun jalur yang menuju neraka adalah jalur yang ditempuh oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang durjana. Dasar mereka yaitu surah Muhammad sayyidih wa yuslihu balahum. Allah akan menunjukkan mereka kemana jalur ke surga. Dan untuk yang neraka Allah katakan fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka jalan ke neraka. Surah Shafat ayat 23. Itulah dasar yang digunakan oleh Mu'tazilah yang mengingkari adanya sirat. Wa minhum man hamalahu 'alal adillatil wadihati wal mubahat wal a'mal radi'ati allati yus'alu anha wa yu'khadhu biha. Di antara orang-orang Mu'tazilah ini ada yang mengartikan sirat itu merupakan dalil-dalil yang jelas yang boleh dan amalan-amalan buruk yang nanti di hari kiamat akan dipertanyakan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan diazab dengan itu. Jadi sirat itu mereka katakan adalah yaitu menunjukkan dalil ataupun menunjukkan petunjuk-petunjuk yang mubah, yang jelas. Demikian. Dan amalan-amalan yang rendah, di mana nanti itu akan dijadikan sebagai alasan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti akan dijadikan sebagai bukti untuk menyiksa mereka, untuk menghukum mereka. Itu dia. Jadi yang disebut dengan sirat bagi mereka adalah itu jalil yang jelas ataupun amalan-amalan yang buruk. Wa kullu hadza batil wa khurafat. Semua pernyataan ini,
baik sirat yang diartikan jalur menuju neraka atau jalur menuju surga, maupun sirat yang diartikan dalil-dalil ataupun petunjuk-petunjuk yang jelas dan amal-amalan yang buruk, ini semua makna-makna yang batil dan khurafat. Liwujubi hamlin nususi ala haqaiqiha. Karena kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengartikan lafaz, wajib untuk mengartikan nas dan dalil sesuai dengan yang hakikatnya, yang hakiki. Seperti yang tadi kita katakan bahwasanya kita tidak boleh mengartikan suatu lafaz ke makna yang majazi apabila mungkin untuk diartikan yang hakiki. Walaysa al-'ubur 'ala siratin, dan tidaklah melewati jembatan satu perkara bi'ajabi minal masyi 'alal ma' awit tayran fil hawa. Tidaklah berjalan di atas sirat, di atas titian seperti ini. Tidaklah berjalan di atas titian yang kita katakan tadi lebih tajam dibandingkan pedang, lebih halus dibandingkan rambut. Tidaklah meniti titian seperti ini, jembatan seperti ini, sesuatu yang lebih mengherankan ketimbang yang bisa jalan di air, atau burung yang bisa terbang di hawa. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Kalau kita katakan bahwasanya meniti di atas sirat suatu hal yang mustahil, maka kalau kita katakan mustahilkah manusia berjalan di atas air, kita katakan mustahil. Ketika dia pakai alat, nggak ada yang mustahil. Demikian. Sebagaimana tidak mustahilnya ada benda yang bisa terbang seperti burung. Jadi apa sulitnya untuk memahami meniti sirat dengan makna yang hakiki? Nggak ada yang mustahil. Toh manusia bisa jalan di atas air, kapal yang begitu berat bisa jalan, nggak masuk akal kita kan? Tapi bagi teknokrat nggak ada yang nggak masuk akal bagi mereka. Buktinya ada. Demikian ikhwah. Pesawat bisa terbang, manusia bisa terbang. Demikian. Apa yang susah? Ya, apa yang jadi penghalang bagi kita untuk mengartikan itu sebagai makna yang hakiki? Illa bikul fatimin annahu jisrun madrubun ala matani jahannam yamuru ala jamil khalaik. Jadi tidak ada satu hal yang memberatkan kita, yang menghalangi pikiran kita untuk mengartikannya sebagai makna yang hakiki. Demikian ikhwah. Jadi kita memang harus mengartikannya sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, yaitu sebuah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, di mana makhluk-makhluk akan melintas di atas jembatan ini. Wahum fi jawazi mutafarriqun, di mana dalam melintas jembatan ini manusia-manusia itu memiliki cara yang berbeda-beda seperti yang kita katakan tadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sangat cepat bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan angin yang sangat kencang, ya. Ada yang kecepatannya bagaikan pacuan kuda, ada yang kecepatan bagaikan orang yang berlari kencang, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terkadang tergantung, kemudian dia balik lagi. Demikian. Ada yang satu tangannya satu lagi sudah tergantung. Begitu ikhwah. Ya. Itulah masing-masing orang melintasnya dengan caranya yang berbeda-beda sesuai dengan amalan dia semasa dia di dunia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah. Kita lanjutkan. Wa dzakara al-Qurtubiyyu madhhab al-qailina bi majaziyati surat. Kemudian Imam Qurtubi menyebutkan tentang pendapat orang-orang yang mengatakan sirat itu makna majazi. Wal muawwilina lin nususil musarrahati bihi, dan yang mentakwil nas yang sangat jelas. Di sini Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya
ya, menyebutkan, mencantumkan pendapat orang-orang yang mengatakan sirat itu maknanya majazi, dan orang-orang yang jelas mentakwil makna nas yang sudah sangat jelas. Apa kata beliau? Dhahaba ba'du man takallama ala ahadithi wasfi sirati bi innahu adaqqu min asy-sya'r wa ahadu min as-sayf anna dzalika raji'un ila yusrihi wa usrihi fi qadri ta'ati wal ma'asi. Sebagian orang-orang yang mengomentari hadis-hadis tentang sifat daripada sirat, yang mengatakan bahwasanya sirat itu lebih tajam dibandingkan pedang, lebih halus dibandingkan rambut, yaitu yang dimaksud dengan lebih tajam dibandingkan pedang, yaitu kembali kepada sulit dan tidaknya terkait dengan amalan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang. Wala ya'lamu hududa dzalika illallah ta'ala li khafaihi wa ghumudihi. Sehingga tidak ada yang mengetahui batasannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li khafaihi wa ghumudihi, dikarenakan sangat halusnya, sangat samarnya. Wa qad jaratil 'adatu bi tasmiyatil ghamidi al khafi daqiqun. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab yang menamakan sesuatu yang enggak jelas itu dengan kalimat daqiq, halus. Ya, karena sesuatu yang halus kan enggak jelas, ikhwah. Fadarabal mislu bidiqqati sya'ar, sehingga diberilah percontohan ini diungkapkan dengan perkataan bidiqqati sya'ar, yaitu sehalus rambut. Fahadha min hadzal bab, ini termasuk dalam masalah bab pernyataan ini termasuk dalam pembahasan ini. Artinya begini, ikhwah, yang disebut dengan lebih halus dibandingkan rambut, ya, bukan artinya jembatan itu lebih halus dibandingkan rambut, enggak. Tapi maksudnya adalah, ikhwah, orang-orang mengatakan sesuatu yang samar itu, ya, sesuatu yang samar, yang tidak jelas disebut dengan daqiq, halus, masalah halus. Bukan bendanya yang halus. Demikian, ikhwah. Jadi masalahnya karena ini masalah yang halus, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu seberapa besar, seberapa lebar daripada sirat ini, maka hingga dikatakanlah dia sehalus rambut. Dikarenakan apa? Dikarenakan masalah ini tidak diketahui lebarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui seberapa lebarnya, lebar jembatan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan lebar sempitnya itu terkait dengan seberapa banyak amalan kebaikan seseorang. Jadi mudahnya dia lewat itu terkait dengan amal kebaikannya. Jadi di sini bukan makna yang hakiki, makna majazi. Jadi bukan dia tipis, enggak, tapi ya sebenarnya dia lebar, tapi orang yang melintas itu mudah, ya, dan tidaknya terkait dengan amalannya. Itu yang pertama. Jadi diingkari di sini makna daripada yang daqiq, yaitu yang lebih halus dibandingkan rambut. Kemudian wa mana qaulihi ahaddu minas sayf, adapun makna lafaz lebih tajam dibandingkan pedang, annal amra daqiqul ladzi yas'adu 'indallahi ta'ala ilal malaikati fi ijazatin nasi 'ala sirati yakunu fi nafadhi haddis sayfi wa mudhihi isra'an minhum ila ta'atihi wa imtithalihi. Makna yang kedua bahwasanya makna daripada lebih tajam dibandingkan pedang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk melewatkan, untuk melintaskan umat manusia di atas sirat. Ya, di atas sirat artinya tajamnya ini bukan siratnya, tapi bagaimana cepatnya para malaikat, bagaimana cepatnya malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu bagikan wala yakunul maradu, dan ini enggak bisa ditolak.
kama anna sayfa idza nafadha bihaddihi quwwatu daribihi fi syai' lam yakun lahu ba'da dzalika marad. Sebagaimana seorang yang memegang pedang, kemudian dengan kekuatannya dia menebaskan pedang tersebut. Begitulah cepatnya, ya. Begitulah cepatnya. Tidak akan ada yang bisa menolak. Setiap ada yang menghalangi, maka dia akan tertebas. Begitulah dia, ya. Jadi di sini bukan haddus sayf di sini lebih tajam dibandingkan pedang, bukan terkait dengan sirotnya, tapi terkait dengan bagaimana para malaikat dengan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat bagaikan tebasan pedang, ya, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu satu, makna yang pertama kata mereka, ya. Jadi di sini para mutakallimin menyebutkan makna yang pertama, makna majazi. Makna majazi artinya kalau dikatakan lebih halus dibandingkan rambut, artinya bukan dikarenakan sehalus rambut, lebih halus dari rambut, tapi menunjukkan saking samarnya masalah ini, nggak jelas. Yang kedua, dikatakan makna daripada lebih tajam dibandingkan pedang, maknanya adalah bagaimana cepatnya malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melintaskan manusia di atas sirat. Itu makna pertama kata mereka. Atau maknanya anna sirat nafsahu ahaddu minas sayf wa adaqqu minasy-sya'r. Atau maknanya, jadi ini orang mutakallim yang berbicara, mengomentari. Makna pertama seperti yang kita katakan tadi, atau maknanya adalah memang yang dikatakan lebih tajam dan lebih halus dibandingkan rambut itu adalah memang sirat itu sendiri. Memang siratnya lebih tajam dan lebih halus dibandingkan rambut. Kemudian fahadha madfu, dan makna seperti ini nggak bisa terima kata mereka. Makna seperti ini nggak bisa terima. Kenapa demikian? Bima wasafa min annal malaikata yaqumuna bi jambayh. Karena dalam hadis disebutkan malaikat itu berdiri di samping kanan dan samping kirinya. Wa anna fihi kalalib wa haskan. Ada kalalib dan fihi kalaliba wa haskan. Di sana juga ada cantolan-cantolan, para gancu-gancu. Terus kalau seandainya, maksud mereka begini, kalau seandainya sirat itu lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut, terus hadis yang menyebutkan malaikat berdiri di samping kiri samping kanan, kemudian di sana juga ada pengait-pengait. Itu letaknya di mana? Begitu. Letaknya di mana? Kemudian ai anna may yamurru alayya qa'u fi batni. Kalau seperti itulah, kalau seperti itu, ya pasti setiap orang yang melintas pasti jatuh. Pasti jatuh. Pasti tersungkur. Kenapa? Karena sangat halus. Wa minhum may yuzil. Di antara mereka ada yang terpeleset. Summa yaqum. Kemudian ada dalam hadis juga disebutkan di antara mereka yang melintas itu ada yang terpeleset kemudian kembali berdiri. Wa fihi anna minal ladzina yamuruna alaihi may yu'tin nur biqadari. Juga disebutkan dalam hadis bahwasanya yang melintas itu ada yang diberi cahaya sebesar maudhi'i qadamaihi, ada diberi cahaya sebesar jempol kedua kakinya. Wa fihi isyatun, ini menunjukkan ila anna lil marina alaihi mawati'al aqdam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang melintas itu ada tempat yang bisa mereka injak kakinya. Ngerti maksudnya ikhwah? Gini. Jadi mereka katakan nggak mungkin sirat itu setajam pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Kenapa? Pertama, karena ada hadis yang mengatakan di sisi kanan, sisi kiri ada malaikat. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya di situ ada gancu-gancu yang akan mengkait orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Di sana ada orang-orang yang melintas. Orang-orang yang melintas ini, ya, ada yang diberi cahaya di ibu jari kedua kakinya. Kemudian ada yang terpleset dan ada yang kembali bangkit. Yang seperti ini nggak mungkin informasi seperti ini nggak mungkin berada di atas sirat yang sangat tipis, sangat tajam, sangat halus dibandingkan
dibandingkan dibandingkan rambut, kata mereka. Mana mungkin? Yang bisa kita pahami dari hadis-hadis ini, kata mereka, yaitu menunjukkan bahwasanya berarti memang ada tempat untuk menapakkan kaki di sana. Kalau dia setajam pedang, gimana cara menapakkan kaki? Belum ditapakkan sudah akan tersungkur. Kenapa? Nggak bisa dia jalan di sana. Demikian ikhwan. Itu logika mereka. Wa ma'lumun anna diqatu sya'r la yahtamil hadza kullah. Dan sebagaimana sudah dimaklumi, kalau seandainya sirat itu sehalus rambut, nggak akan mungkin bisa ini ada. Nggak akan mungkin ini semua ada di atas sirat. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah logikanya orang-orang Mu'tazilah. Itulah logikanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya mengingkari adanya makna yang hakiki, ya, tentang makna daripada as-sirat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kata mereka, nggak mungkin kita artikan ke mana yang hakiki. Ini harus diartikan ke mana yang majazi. Dan ini semua tertolak, ikhwah. Ya, ini semua tertolak. Tidak bisa kita takwil ke makna majazi. Karena ini adalah makna-makna yang gaib, ya. Dan juga sebenarnya kalau kita amati dengan cerdas, dan bukan satu hal yang mustahil juga kalau kita meyakini makna ini makna yang hakiki. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Lantas bagaimana? Kemudian Imam Qurtubi membantah ucapan mereka semua ini, membantah pemikiran dan pendapat mereka ini yang mentakwil sirat ke makna yang lain. Apa itu? Summa radda alaihim maqalatahum. Kemudian Imam Qurtubi rahimahullah membantah pendapat ini semua. Faqala, dan berkata, ma dzakarahu hadzal qail mardudun. Apa yang disebutkan, yang mereka sebut-sebutkan ini di atas tadi itu, mardudun, tertolak, bima dzakarna mil akhbari wal imani yajibu bidzalik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita wajib mengimaninya. Wa annal qadiru ala imsaqit tayr fil hawa qadirun alayya ayumsika 'alal mu'min. Sungguhnya Allah yang maha berkuasa mampu untuk menahan burung yang bisa terbang di langit. Apa susahnya bagi Allah untuk menahan orang mukmin bisa melintas di atas sirat? Kata beliau, wa yujrihi wa yumshi yumashi. Allah bisa membuat dia berlari di sana, dan Allah bisa membuat mereka itu bisa berjalan di atas sirat. Apa susahnya? Sedangkan burung saja bisa terbang, itu Allah, karena kekuasaan Allah. Apa susahnya Allah menahan orang mukmin sehingga dia bisa berlari ataupun berjalan di atas sirat yang walaupun dia itu lebih halus dibandingkan rambut. Wala ya'dilu 'anil haqiqati illa ilal majazi illa indal istihalati. Dan kita tidak boleh mengartikan ini ke makna majaz jika memang makna hakiki itu masih memungkinkan. Wala istihalah fi dzalika li atharil marwiyati fi dzalik. Dan tidak ada yang mustahil dalam masalah ini. Kenapa? Hadisnya sangat jelas. Wa biyanuha binaqli a'immatil udul. Dan juga pendapat hakiki seperti ini, makna hakiki itu juga dinukil dari para ulama-ulama kita yang adil, yang sudah jelas, para a'immah. Wa man lam yaj'allahu lahu nuran fama lahu min nur. Memang barang siapa yang Allah berikan dia cahaya, tak akan mendapatkan cahaya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Intinya bahwasanya Imam Al-Qurtubi dengan sangat gamblang membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya sirat itu yang membentang di atas neraka jahanam, yang sifatnya lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut, adalah makna yang hakiki, bukan makna majazi. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat sirat ini, ya, sehingga gak mungkin kita bisa mengartikan ke makna majazi. Kita hanya bisa mengartikan ke makna yang hakiki. Apalagi kalau kita artikan dengan makna yang hakiki itu bukanlah suatu hal yang mustahil, tetap bisa dilakukan, bisa diartikan dengan makna yang hakiki. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum,
Kesimpulannya bahwasanya sirat itu adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Ya, yang sifatnya lebih halus dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang, dan dia licin dan menggelincirkan. Ada yang berjalan di atasnya, ya, yang melewatinya adalah orang-orang mukmin. Ada yang berlari, ada yang kencang, ya, ada yang merangkak, ada yang tergantung-gantung, dan seterusnya. Dan di sana ada kalalib, ada duri-duri yang siap untuk mengait orang-orang yang memang bakal menjadi penduduk neraka jahanam. Dan itu semua hakiki, bukan majazi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi sebenarnya intinya itu saja. Hanya kita ingin membantah orang-orang yang mengatakan sirat itu maknanya adalah makna majazi. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, saya kira untuk pagi hari ini itu sajalah ya. Kita tidak buka tanya jawab karena memang waktu kita sangat terbatas. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, ya, menambah wawasan kita. Dan ingat ikhwah, kita wajib mengimani hadis-hadis yang jelas, hadis-hadis yang shareh, nas-nas yang jelas dalam masalah-masalah seperti ini. Wajib kita artikan secara hakiki, kecuali jika memang mustahil. Ya, dan mustahil ini tentunya tidak mudah kita katakan mustahil. Ya. Jadi lebih banyak para ulama menyebutkan masalah ini adalah masalah yang hakiki. Demikian. Dan apalagi masalah gaib. Sudah, kita imani saja, kita baca, kita dengar, dan kita beriman, dan kita maknai dengan hakiki. Kalau belum masuk ke nalar kita, akal kita, maka yakini saja. Ya. Ingat, belum masuk ke nalar kita, belum bisa terima akal kita, bukan berarti perkara tersebut perkara yang mustahil. Enggak. Itu hanya belum masuk akal kita, tapi dia bukan mustahil. Dan masalah ini banyak sekali yang sering kita singgung dalam masalah perjalanan setelah kematian. Banyak sekali masalah-masalah seperti ini yang enggak masuk akal kita, tapi dia tidak mustahil. Demikian. Kita hanya belum melihat yang hakikinya. Kalau kita sudah melihat, maka kita akan katakan, oh begininya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita memberi soal anak kuliah, di bangku kuliah kita berikan anak TK. Gak masuk akal mereka, tapi bukan mustahil. Kita hanya belum melihat langsung. Dari mulai masalah barzakh, ahli kebangkitan, kita belum alami, makanya belum masuk akal kita. Tapi kalau sudah mengalami, kita akan katakan, oh begini toh rupanya. Demikian ikhwah. Makanya sekali lagi kita tidak boleh mengartikan satu lafaz itu ke makna yang majazi, kecuali jika ada dalil-dalil dan data yang jelas dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Ya, semoga mendapat wawasan dan meningkatkan keimanan kita tentang perkara akhirat. Demikian saya undur diri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.